Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian membentuk cara berpikir dan cara berpikir menentukan keberanian untuk berusaha. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kemudian masyukurillah ma ba'du. Yang terhormat Ibu Yuyun Yuniasi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan kelas B yang kami banggakan. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Ifah dan tentunya di sini saya tidak berdiri sendiri melainkan dibersamai ketiga rekan saya. Saya Febe Priscila Mawaki dengan 3 digit NPM saya 059. Saya Sulmi Mulyasari dengan 3 digit NPM terakhir 057. Saya Dita Roma dengan 3 digit NPM terakhir 056. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai kepribadian dan motivasi wirausaha. Nah, sebelum kita membahas lebih luas mengenai kepribadian dan motivasi wirausaha tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu dasar apa itu kepribadian dan motivasi wirausaha. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa keberhasilan dalam berwirausaha itu tidak hanya ditentukan oleh modal yang besar dan juga peluang pasar. Akan tetapi terdapat 2 faktor yang berperan penting dalam keberhasilan wirausaha tersebut. Yang pertama ada kepribadian dan yang kedua motivasi. Tentunya di sini rekan-rekan sudah sangat sering mendengar kata kepribadian dan motivasi wirausaha tersebut. Nah, di mana kepribadian ini berkaitan dengan karakter, sikap, dan pola pikir seseorang dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan, serta bagaimana cara dia mengelola resiko. Kemudian yang kedua ada motivasi, di mana motivasi ini merupakan dorongan internal yang membuat seseorang berani untuk memulai berusaha. Kemudian bagaimana dia bertahan dalam menghadapi hambatan, serta bagaimana caranya dia untuk selalu berinovasi untuk mencapai tujuan keberhasilan wirausahanya. Nah, dengan kita mengetahui dan memahami 2 faktor penting tersebut, kita akan mengetahui bagaimana seorang wirausaha terbentuk, apa yang membuat dia bertahan, dan juga bagaimana cara mengembangkan potensi diri untuk terus berinovasi dalam mencapai keberhasilan wirausaha tersebut. Nah, mungkin itu sekilas mengenai kepribadian dan motivasi wirausaha. Baik, rekan-rekan, untuk kita membahas lebih luasnya mengenai kepribadian dan motivasi wirausaha ini, langsung saya serahkan saja kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari kepribadian wirausaha dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Sebelum ke situ, saya mau menyampaikan tentang pentingnya kepribadian di dalam dunia wirausaha seperti yang tadi Anissa sudah sebutkan. Di dalam wirausaha itu tidak cuma mengandalkan modal dan mencari untung gitu. Memang itu menjadi tujuan utama seorang wirausaha, tapi banyak aspek termasuk si kepribadian ini. Jadi menurut saya kepribadian ini sangatlah penting untuk menjadi dasar atau fondasi dalam seseorang berwirausaha. Kita masuk ke definisi dari kepribadian wirausaha. Apa sih kepribadian wirausaha itu? Jadi kepribadian wirausaha itu tentang sikap, pola pikir, dan karakter seseorang dalam menjalankan usahanya. Jadi seseorang tuh bisa berjalan ke depan, mempertimbangkan resiko dan
bertanggung jawab atas apa yang telah ia usahakan gitu. Selanjutnya ada kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang poin pertama itu ada percaya diri. Kalau bicara tentang percaya diri itu pastinya yakin ya pada diri sendiri gitu, berani mengambil resiko dan tanggung jawab apa yang telah ia ambil, keputusan yang ia ambil sebelumnya. Contohnya seperti kita berani memulai walaupun usaha kita tuh masih kayak kecil-kecilan gitu. Jadi jangan takut untuk aduh nanti nggak ada yang beli nih, aduh gimana nih atau gimana. Kayak kita percaya diri aja dulu gitu. Poin kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini berbicara tentang bisa memimpin diri sendiri dan orang lain. Terkadang ada seseorang yang bisanya tuh cuma mimpin orang lain, mimpin diri sendiri tuh nggak bisa. Kalau mimpin orang lain tuh cepet banget, nyuruh orang lain tuh cepet banget. Tapi memimpin dirinya tuh kayak susah, males itu menjadi kunci utamanya. Dan ada juga yang bisa memimpin diri sendiri, tapi memimpin orang lain tuh susah. Kayak nggak enakan atau takut tersinggung atau takut omongan yang dia pimpin tuh kayaknya nanti memberatkan gitu. Jadi di sini tuh kepemimpinan itu berbicara tentang bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain juga gitu. Dan dapat mengkoordinasi tim pastinya dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Adapun di poin ketiga itu kreativitas. Kalau bicara tentang kreativitas pasti teman-teman familiar dengan sesuatu ide yang baru. Kreativitas di sini mampu menciptakan ide dan inovasi baru, berani tampil beda, jeli melihat peluang dari masalah yang ada atau dari sekitar. Gitu. Poin yang ketiga, gigih pantang menyerah. Di sini berbicara tentang tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Kadang kita membangun usaha itu nggak selamanya langsung untung ya, nggak selamanya langsung mudah berjalan mulus gitu. Kadang ada masanya jatuh ataupun susah gitu. Gimana sih ini kok untung tuh susah banget, tapi boleh kita jatuh atau kita merasa jatuh tapi nggak sampai tergeletak gitu. Jadi kayak bisa bangkit lagi. Lalu ada mampu bertahan dalam situasi sulit dan memiliki daya tahan dan tanggung jawab yang tinggi. Itu mengenai pengertian dari kepribadian wirausaha dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi wirausaha. Motivasi berarti kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil tindakan yang dikehendaki. Dalam konteks kewirausahaan, motivasi bukan hanya memberikan dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mencakup dorongan untuk berprestasi, mandiri, berinovasi, serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Maslow. Motivasi meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan dari dasar hingga aktualisasi diri. Yang kedua, teori equality muncul jika individu yakin usahanya akan menghasilkan kinerja dan imbalan bernilai. Yang ketiga, teori yang kedua tadi teori ekspektasi atau teori pengharapan muncul jika individu yakin usahanya akan menghasilkan kinerja dan imbalan bernilai. Lalu yang ketiga teori equity. Motivasi dipengaruhi oleh persepsi keadilan antara usaha dan hasil dibanding dengan orang lain. Lalu yang keempat ada teori goal setting. Tujuan yang jelas dan menantang meningkatkan motivasi serta prestasi kerja. Lalu yang terakhir teori dua faktor. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua kondisi yang berbeda dan tidak saling berlawanan. Selanjutnya ada yang mengenai tentang karakteristik motivasi berprestasi dalam wirausaha. Seorang wirausahawan akan memiliki karakteristik di saat mereka termotivasi berprestasi, yaitu yang pertama ada pekerja keras, yaitu di mana wirausahawan tersebut bisa atau mampu mengerahkan
untuk mencapai suatu target usaha. Dari sikap inilah bisa didukung dengan semangat yang tinggi yang bisa membuat wirausahawan tersebut tetap termotivasi dalam menjalankan usahanya. Selain itu ada kekuatan dari komitmen yang tinggi juga bisa membuat wirausahawan itu menjadi konsisten dalam menjaga kualitas usaha dan tidak pantang menyerah ketika dihadapkan dengan berbagai hambatan ataupun kegagalan. Selanjutnya ada mengenai tentang sinergi antara motivasi, kepribadian, dan kewirausahaan. Motivasi berprestasi itu akan mendorong wirausahawan untuk bekerja keras, berinovasi, dan berani mengambil resiko. Hal ini didukung oleh kepribadian seperti percaya diri, kreatif, gigih, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang berperan dalam efektivitas pengelolaan usaha. Keberhasilan usaha itu tidak hanya ditentukan atau tidak hanya dilihat dari modalnya saja, tetapi juga dilihat dari faktor internal pelaku usaha itu sendiri. Begitu kira-kira teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan, tadi kita sudah membahas lebih luasnya apa itu pengertian dari kepribadian wirausaha, kemudian motivasi wirausaha hingga karakteristik kewirausahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Di sini kami dari kelompok 1 membuka kesempatan untuk membuka untuk 3 pertanyaan saja yang mana nantinya kita diskusikan. Barangkali kami dari kelompok 4 kurang mengetahui atau kurang memberikan jawaban yang memuaskan. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, kami akan persilahkan. Baik, langsung saja untuk penanya pertama, silahkan ajukan. Saya hitung 1, 2, 3. Orang lemak ya. Oh, kelihatan. Tanam begitu. Jika motivasi wirausahawan itu menurun akibat usahanya yang stagnan, pasti kan kepercayaan dirinya menurun ya, karena usahanya nggak berkembang. Nah itu kan disebabkan karena faktor internalnya dia yang nggak percaya diri, atau karena faktor eksternal kayak pasarnya yang emang kurang mendukung usahanya itu. Jadi gimana langkah strategis menurut kelompok kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mutia. Selanjutnya kepada penanya kedua, silakan acungkan tangannya. Belum, saya hitung 1, 2, 3. Kelihatan ini duluan. Izin bertanya, bagaimana Anda biasanya bereaksi ketika ada sebuah proyek yang sudah direncanakan matang-matang tiba-tiba berubah total tidak sesuai rencana? Be aja sih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Syarial yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir, saya hitung 1, 2. Ulangi 1, 2, 3.
Baik, mohon perhatian rekan-rekan. Di sini kami sudah menemukan beberapa jawabannya. Di sini kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Mutia dengan pertanyaannya. Bagaimana ketika perusahaan menurun karena usahanya yang stagnan, kemudian kepercayaan dirinya menurun. Nah, kemudian faktor yang menjadi penghambat utamanya itu apakah dari internalnya usaha yang stagnan, kepercayaan diri, atau eksternal yang tadi usahanya stagnan begitu saja. Baik, untuk jawaban dari kami sebetulnya itu adalah kombinasi dari kedua faktor internal dan eksternalnya. Yang mana yang pertama dari internal ini ada beberapa. Yang pertama mindset yang kurang berkembang. Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha itu tentunya kita harus bisa membuka pikiran kita untuk membaca peluang pasar agar usaha kita tidak stagnan begitu saja. Kemudian yang kedua, takut mengambil resiko. Nah, ketika kita sudah mampu untuk membaca dan berinovasi dengan melihat peluang pasarnya, seharusnya kita tidak takut untuk mengambil resiko untuk mencoba menjual ataupun memproduksikan barang yang telah kita inovasikan tersebut agar perusahaan itu tidak stagnan begitu saja dalam menciptakan sebuah produknya. Kemudian yang terakhir ini ada kompetensi manajerial yang terbatas sehingga menghambat inovasi. Nah, tentunya kita dalam berusaha belajar berwirausaha, tentunya kita harus memperdalam dulu cara manajerial yang baik dan benar agar tidak menghambat inovasi yang telah kita rencanakan dengan melihat peluang-peluang itu yang nantinya membuat usaha stagnan begitu saja karena inovasinya tidak berkembang karena adanya ketakutan dari dirinya. Kemudian yang kedua itu ada dari faktor eksternalnya, yaitu perubahan pasar, kemudian persaingan daya beli, dan kondisi lingkungan bisnis. Nah, tentunya di lingkungan eksternalnya kita akan dihadapkan dengan beberapa tantangan yang menghambat usaha kita untuk berkembang karena faktor eksternal ini tidak akan selalu kita baca karena faktor eksternal berhubungan dengan warga-warga di sekitar kita, bukan hanya dari lingkungan internal kita yang mudah kita jangkau. Nah, seperti perubahan pasar, kadang dengan mengikuti perubahan-perubahan zaman itu kan permintaan dan daya beli dari konsumen itu kadang berubah. Contohnya dari tahun 2005 kita ada tren apa, jadi daya belinya meningkat di produk apa. Kemudian sekarang di tahun yang kita hadapkan di tahun 2026 banyak sekali inovasi-inovasi dari tahun sebelumnya yang tentunya permintaan dan daya beli konsumennya akan selalu berubah-ubah terhadap suatu produk. Nah, kemudian langkah strategi yang dapat kita terapkan itu mungkin ada langkah-langkah strategi yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya sesuai dengan ciri khas perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi umumnya kita dapat menerapkan beberapa strategi ini. Yang pertama, evaluasi diri secara menyeluruh, kemudian meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis, kemudian mencari dan mengembangkan inovasi produk atau strategi pemasaran, kemudian memperluas jaringan dan peka terhadap kebutuhan pasar. Nah, ketika kita dihadapkan dengan usaha kita yang stagnan begitu saja, tidak naik, tidak turun, seharusnya kita berusaha untuk mengevaluasi
tentunya diri dan rekan-rekan kerja kita. Bagaimana kita melihat peluang pasar kita dengan melihat produk yang kita ciptakan itu agar tidak begitu-begitu saja, tetapi mampu untuk membaca dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kita hadapi itu. Mungkin itu yang dapat kami berikan. Barangkali bagaimana, apakah terjawab atau ada yang mau menambahkan? Berarti sedikitnya kita sebagai pelaku usaha gitu ya harus mengerti resiko dan tantangan usaha tersebut, khususnya faktor eksternal juga mungkin ya, karena tidak bisa kita kendalikan secara langsung, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir dengan langkah strategis mungkin ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Barangkali dari rekan-rekan yang lain, apakah dirasa cukup atau Mohon maaf, langkah strategisnya gimana, Pak? Secara singkat. secara singkatnya kita harus mampu untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang membuat usaha kita stagnan dengan membaca peka terhadap perkembangan zaman yang kita hadapi agar produk yang kita ciptakan itu dapat selalu diminati oleh konsumen dari zaman ke zaman karena mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan inovasi produknya. Ya, bagaimana? Siap, ya. Benar? Benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Tergantung dari mana. Ya, lanjut saja karena dirasa cukup. Dilanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Feby. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sahil. Tadi, bagaimana reaksi Anda pada proyek yang tidak sesuai rencana, betul? Oke. Menurut kelompok kami atau bisa juga menurut saya pribadi, pastinya kalau kita sudah merancangkan sesuatu yang kita harapkan gitu ya, terus benar-benar tidak sesuai dengan rencana kita, pastinya kita kecewa karena itu adalah sikap manusiawi seseorang gitu. Tapi kalau kita memiliki karakter dari seorang wirausahawan yang tadi saya sebutkan seperti percaya diri, kepemimpinan, kreativitas dan gigih atau pantang menyerah, itu kita bisa maju lagi gitu. Kayak di poin keempat itu gigih dan pantang menyerah itu ada tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan yang tadi saya bilang dan saya sebutkan tadi. Kadang kita merasa jatuh, tapi jangan sampai kita tergeletak gitu. Itu artinya kita merasa gagal, tapi kita jangan stuck di situ-situ aja. Jadi mungkin reaksi saya ya kecewa, tapi karena saya mempunyai karakteristik dari seorang wirausahawan, jadi saya bisa bangkit kembali gitu untuk melanjutkan inovasi baru dan lainnya seperti itu. Apakah terjawab atau kurang atau mau menambahkan? Cukup? Cukup. Barangkali dari rekan-rekan yang lainnya. Cukup. Kita lanjutkan saja kepada pertanyaan terakhir nomor 3 yang akan disampaikan oleh Silma juga Denisa. Pola pikir yang bisa kita punya untuk menunjukkan wirausahawan yang baik untuk jangka panjang. Mungkin pola pikir itu harus yang berpikir ke depan, yaitu menetapkan tujuan masa depan yang jelas serta mengikuti perkembangan zaman dengan memiliki motivasi tinggi yang dapat dibentuk dengan pengalaman-pengalaman atau pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita terapkan di masa depan. Juga kita harus memiliki kepribadian yang tangguh dan adaptif terhadap lingkungan sekitar. Izin menambahkan juga kan tadi mengikuti perkembangan zaman dengan bisa memanfaatkan teknologi yang semakin kesini itu semakin canggih. Terus motivasi yang kuat kita tuh harus yakin bahwa yang kita rencanakan itu pasti berhasil meskipun nanti ada prosesnya jatuh bangun gitu, butuh proses berkali-kali. Jadi intinya gak langsung berhasil, butuh proses yang cukup panjang. Gimana sih biar kita tuh bisa jadi tangguh atas jatuh bangunnya prosesnya?
begitu menguras energi kita dengan keinginan kita yang begitu besar, tentunya kita akan kembali lagi kepada tekad awal kita. Cukup. Barangkali dari rekan-rekan yang lain Cukup. cukup. Baik, kita sudah menjalankan diskusi dengan materi kepribadian dan motivasi wirausaha, mulai dari pengertian hingga tadi kita diskusi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kepribadian dan motivasi wirausaha. Nah, sebelum kami tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu bahwa keberhasilan wirausaha ditentukan oleh kepribadian unggul dan motivasi berprestasi yang kuat. Wirausahawan perlu percaya diri, berorientasi, kemudian gigih, berani mengambil resiko, kemudian kreatif, orisinal, berjiwa pemimpin, serta berkomitmen memberi yang terbaik. Motivasi yang didukung oleh kebutuhan, harapan keadilan, tujuan, dan kepuasan kerja mendorong produktivitas, ketahanan, dan keberhasilan wirausaha. Kiranya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami juga mohon maaf